Menyamar jadi kurir makanan. Aku grebek suamiku di apartemen mewah. Ternyata ada rahasia yang bikin duniaku hancur. Namaku Esti. Seorang perempuan berusia 30 tahun yang menjalani kehidupan sederhana bersama suamiku, Devan. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota Bekasi. Rumah itu tak besar, tapi hangat, penuh kenangan. Aku menatanya sendiri sejak awal pernikahan. Setiap jendela kupilihkan tirai bernuansa coklat yang menenangkan, lantai kupel setiap pagi hingga mengkilap. Devan pernah bilang, rumah ini terasa hidup karena kehadiranku. Tapi entah kenapa kini kalimat itu terasa jauh. Aku bekerja dari rumah sebagai penjahit rumahan. Ada beberapa pelanggan tetap yang sering datang memesan dress sederhana atau kebaya kasual. Tak banyak, tetapi cukup untuk membantu menyokong ekonomi keluarga. Sementara itu, Devan bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan logistik ternama di Jakarta. Pekerjaannya cukup menyita waktu, tetapi sejak awal aku paham, karirnya adalah sesuatu yang harus kuperjuangkan bersamanya. Devan adalah laki-laki yang pendiam tapi perhatian. Setidaknya, dulu begitu. Ia bukan tipe romantis yang pandai merangkai kata. Namun ia selalu pulang membawa bungkusan kecil. Entah martabak, roti, atau sekadar sebungkus gorengan. Baginya, itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa ia mengingatku. Kami pernah melewati masa-masa sulit bersama. Pernah menabung bertahun-tahun hanya demi membeli kulkas baru. Pernah pula terpaksa makan mie instan 3 hari berturut-turut. Semua itu justru membuatku merasa semakin menyatu dengannya. Aku berbahagia, sesederhana itu. Setiap pagi, aku bangun mendahului Devan. Menyiapkan sarapan, merapikan bajunya yang akan dipakai bekerja, lalu menyeduh kopi untuknya. Kami selalu punya ritual kecil di meja makan. Devan akan duduk sambil membaca berita di ponsel, sedangkan aku duduk di seberangnya sambil bertanya tentang agenda kerjanya hari itu. Setelah selesai makan, Devan akan mencium keningku, lalu pergi. Namun beberapa bulan terakhir, rutinitas itu perlahan berubah. Kini, Devan sering terburu-buru. Ia sering keluar rumah tanpa sempat menyentuh sarapan yang kubuat. Kadang ia hanya minum seteguk air, lalu pergi sambil berkata, "Ada meeting pagi, sayang. Maaf." Aku selalu mengangguk meski hatiku sedikit kecewa. Kopi yang kuseduh tak lagi disentuh. Telur mata sapi yang kutata rapi di atas piring perlahan mendingin lalu kubuang. Aku tak pernah mempermasalahkannya. Kupikir, mungkin ia sedang dikejar target pekerjaan. Namun, perubahan itu seperti sapuan tipis yang perlahan merusak lukisan indah. Tak tampak jelas pada awalnya, namun terasa cukup mengusik. Suatu malam, Devan pulang lebih larut dari biasanya. Hampir pukul 12 malam. Aku masih terjaga di ruang tamu, menunggu sambil menonton tayangan televisi yang tidak kulihat isinya. Televisi hanya alasan agar aku tak terlihat cemas. Begitu terdengar suara gerbang dibuka dan mobilnya masuk, aku berdiri. Devan masuk dengan wajah letih. Tetapi saat kuperhatikan lebih dekat, bukan hanya lelah yang tampak di wajahnya. Ada kegelisahan, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. "Kamu belum tidur, Ti?" tanyanya sambil menaruh tas kerja di sofa. Aku tersenyum kaku. "Nunggu kamu." Devan melangkah ke kamar tanpa bicara banyak. Biasanya, ia bercerita panjang tentang pekerjaannya, tentang rekan kantor yang menyebalkan atau sistem gudang yang tidak beres. Tapi sekarang ia hanya diam. Aku mengikutinya pelan. Saat ia melepas jasnya, tercium aroma berbeda, parfum yang asing. Wangi bunga yang halus, bukan wewangian maskulin yang biasa ia pakai. Aku mengenalnya karena deodoran pria memiliki intensitas aroma yang berbeda. Tapi yang ini lebih lembut,
samar, dan, anehnya, cukup menusuk. Tanpa sadar, aku mendekat dan menghela napas. Kamu ganti parfum. Devan menoleh, terlihat kaget sepersekian detik, lalu tertawa kecil. Oh, itu mungkin dari kantor. Ada yang ulang tahun, semua dapat gift bag. Isinya parfum. Aku mengangguk, meski hatiku menolak percaya. Namun, aku memilih diam. Hubunganku dengan Devan tidak seperti pasangan yang sering bertengkar. Kami justru jarang berselisih paham. Aku lebih sering memendam perasaan daripada memperkeruh suasana. Mungkin itu sebabnya aku menjadi istri yang mudah dibungkam oleh logikaku sendiri. Aku selalu menenangkan diri. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku berlebihan. Tetapi rasa itu menempel seperti debu di sudut rumah. Semakin hari makin banyak, sulit dihilangkan. Esoknya, aku kembali pada rutinitas. Devan berangkat pagi buta, dan kali ini tidak sempat sarapan sama sekali. Hanya ciuman singkat di kening. Lalu ia meninggalkan rumah. Aku berdiri di teras, memandangi punggungnya yang menjauh. Ada rasa aneh yang menggelayuti. Seperti ada jarak yang semakin melebar di antara kami. Aku tak tahu apa yang sedang berubah, tetapi perasaanku mengatakan, sesuatu sedang bergeser. Aku hanya belum tahu apa. Siang itu, aku menerima pesanan jahitan dari pelanggan tetap. Saat menyiapkan pola kain, aku terpikir untuk menelpon Devan menanyakan makan siangnya. Aku menghubungi nomor Devan, tapi tak diangkat. Kubalas dengan pesan singkat. Sayang, sudah makan? Jangan lupa makan ya. Namun status pesan hanya centang 1. Beberapa jam kemudian, barulah terbaca. Balasan singkat masuk. Lagi rapat. Nanti telpon. Jawaban itu begitu kering. Dulu, ia akan berkata, "Iya sayang. Kamu makan apa? Jangan lupa kamu juga ya." Sekarang hanya sekadar formalitas. Aku menarik napas berat, menenangkan diri, lalu melanjutkan pekerjaanku. Sore hari, aku memutuskan menyapu halaman. Ketika membuka pintu pagar, aku melihat tetangga, Bu Pina, berdiri di depan rumahnya sambil menatapku ramah. Suaminya makin sibuk ya, Bu Esti? Tanyanya sambil tersenyum kasual. Aku mengangguk. Iya, Bu. Banyak proyek. Aduh, semoga sehat terus ya. Soalnya saya lihat beberapa kali Devan pulang malam banget. Kasihan ibu sering sendirian. Aku tersenyum. Sudah biasa, Bu. Meski percakapan itu ringan, tetapi kata-kata Bu Pina menusuk hati. Benar, aku sering sendirian sekarang. Namun, kesendirian itu belum terasa menyakitkan. Masih kubungkus dengan harapan bahwa semuanya hanya fase sementara. Aku percaya, Devan tidak berubah. Mungkin hanya lelah. Mungkin hanya fokus kerja. Ah, terlalu banyak kemungkinan, tapi malam itu, ketika aku berbaring di ranjang sendirian, sementara Devan pulang larut, perasaan itu kembali datang. Aneh, mengusik, membisikkan sesuatu. Ada yang tidak beres. Aku menutup mata dan berdoa dalam hati. Semoga semuanya baik-baik saja. Aku masih memegang keyakinan itu. Meski pelan-pelan, keyakinan itu mulai retak. Pagi itu udara terasa lebih senyap dari biasanya. Entah karena aku baru saja tidak tidur nyenyak, atau karena rumah ini benar-benar mulai kekurangan suara tawa. Devan sudah bangun, tapi ia tidak sarapan. Ia buru-buru mengenakan kemeja biru muda, lalu menyesap sedikit kopi yang kubuat, tanpa menatapku. Aku berangkat dulu. Meeting pagi ini penting, ucapnya pendek. Aku mengangguk. Jalan hati-hati.
Hanya itu percakapan kami pagi itu. Dulu, selalu ada pelukan, kecupan, bahkan sekedar senyum yang hangat. Sekarang, semuanya terasa seperti kewajiban. Dilakukan hanya karena rutinitas, bukan keinginan. Pintu tertutup. Aku terduduk di kursi ruang makan, memandangi piring kosong. Sudah beberapa hari Devan meninggalkan sarapan begitu saja. Mungkin aku tak boleh tersinggung. Mungkin itu memang tuntutan pekerjaan. Tapi perasaan tidak nyaman menyenggol hatiku. Hari itu, aku sibuk menjahit pesanan kebaya modern untuk salah satu pelanggan. Bordirnya rumit, membutuhkan ketelitian yang tinggi. Biasanya aku menikmatinya. Tapi hari ini pikiranku kemana-mana. Jarum yang kupakai beberapa kali menusuk ujung jariku. Aduh, gumamku pelan. Kupandangi jari yang memerah, tanda kecil bahwa pikiranku sedang kacau. Kupaksa diriku fokus. Namun setiap detik pikiranku kembali pada Devan. Apa ia sudah makan? Apakah ia baik-baik saja? Atau sedang bersama seseorang? Aku menghela napas, menggelengkan kepala untuk menyingkirkan prasangka buruk. Suami bekerja keras bukanlah kesalahan. Justru aku yang harus mengerti. Tapi entah mengapa, rasa sesak itu tak kunjung hilang. Siang hari, hujan turun deras. Aku berhenti menjahit dan menuju dapur untuk membuat teh hangat. Saat itu, ponselku berbunyi. Nama Devan tertera di layar. Sayang, aku pulang agak malam lagi. Ada urusan mendadak, ucapnya setelah kuangkat. Meeting lagi? Tanyaku lembut. Iya. Tiba-tiba harus revisi laporan klien. Jadi mungkin, sampai larut. Aku terdiam sejenak sebelum menjawab. Oh, baik. Jangan tunggu aku ya. Tidur duluan. Ingat makan. Iya. Telepon terputus. Jawaban yang singkat, tergesa-gesa. Dulu, ia bercerita panjang setiap menelpon. Menceritakan hal sepele. Hujan, macet, banjir. Sekarang, ucapannya terasa seperti ingin cepat selesai. Aku memandangi hujan deras di luar jendela. Aku mencoba mempercayainya. Tetapi entah kenapa, ada perasaan nyeri yang muncul pelan. Seperti duri kecil yang menusuk lembut, namun berulang-ulang. Malam datang. Hujan mereda, menyisakan angin dingin yang menyelinap lewat ventilasi. Aku menyalakan televisi hanya untuk menciptakan suara. Program sinetron yang biasa kutonton terasa hambar. Biasanya, jika Devan pulang, ia akan ikut menonton sambil menertawakan adegan berlebihan. Tapi rumah malam ini terasa sunyi, kosong. Pukul 11:30, suara mobil terdengar memasuki garasi. Aku berdiri, membenarkan rambutku sekenanya, mencoba tersenyum. Devan masuk rumah dengan langkah lelah. Seperti malam sebelumnya, ia tampak canggung. Selalu langsung menuju kamar, tidak banyak bicara. Aku mengikuti pelan. Di kamarnya, ia melepas dasi, kemudian duduk di tepi ranjang sambil menunduk. "Kamu capek banget?" tanyaku pelan. "Iya, hari ini berat," katanya tanpa menatapku. Aku ingin memeluknya. Tapi entah kenapa, ada jarak tak kasat mata yang terasa. Seperti ada tembok tipis di antara kami. Ingin ku tembus, tapi aku bahkan tak tahu bagaimana. "Aku siapin makan kalau kamu mau." "Nggak usah. Aku sudah makan di kantor." "Oh." Jawabannya membuat tubuhku membeku sesaat. Ku manggut lalu menutup pintu pelan. Di dapur,
Makanan yang kusimpan tetap utuh. Aku menarik napas panjang, menatap nasi yang masih mengepulkan uap. Seperti hatiku, hangat yang perlahan mendingin karena tak disentuh. Beberapa hari berlalu, dan pola yang sama terus berulang. Devan selalu keluar pagi buta, pulang larut malam. Interaksi kami semakin singkat. Beberapa kali, saat berbicara denganku, ia tampak tidak fokus, seperti pikirannya melayang ke tempat lain. Aku mencoba menghibur diri dengan meyakini bahwa ini hanya fase. Namun perasaanku tak pernah benar-benar tenang. Suatu pagi, saat merapikan baju Devan untuk dicuci, aku menemukan sesuatu di sakunya, selembar struk restoran. Nama restoran itu asing. Bukan tempat yang biasa ia datangi bersama rekan kerja. Tanggalnya tertera sangat jelas. 2 hari lalu, saat ia bilang bekerja lembur. Yang membuatku terhenti adalah tulisan kecil. 2 peaks. Struk itu seolah menusuk perasaanku lebih dalam. Aku menatapnya lama. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada gelombang panas menyapu tubuhku. Akalku mencoba merasionalisasi. Mungkin memang makan bersama rekan kerja. Tapi kenapa ia tak pernah cerita? Dan kenapa harus 2 orang saja? Saat Devan pulang malam itu, aku memberanikan diri bertanya. Kamu makan di restoran ini 2 malam lalu? Aku menunjukkan struk itu. Devan sempat terlihat kaget. Walau hanya sepersekian detik, tapi aku melihatnya. Lalu ia tersenyum tipis, berusaha terlihat santai. Oh, iya. Sama klien. Lah kok kamu nanya? Nggak apa-apa. Aku cuma penasaran. Devan mengangguk cepat. Oh, biasalah. Urusan kerja. Jawabannya terdengar terlalu cepat. Terlalu ringan. Sementara napasnya sedikit memburu. Aku hanya mengangguk. Ya sudah. Tidak ada pertengkaran malam itu. Tidak ada drama. Tapi justru karena terlalu tenang, aku jadi takut. Aku berbaring di sebelahnya, membelakanginya. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku terus berputar. Sesekali, kudengar Devan berguling pelan. Seolah ia juga tidak bisa tidur. Tetapi tak ada kata yang terucap di antara kami. Hanya kebisuan yang memanjang, menjadi tembok baru yang tumbuh di tengah kamar. Malam itu, aku sadar, ada sesuatu yang mulai berubah. Tidak besar, belum menggelegar, namun cukup terasa sebagai riak halus yang mengusik kedamaian rumah tanggaku. Dan entah kenapa, aku merasa ini baru permulaan. 2 minggu berlalu setelah kutemukan struk restoran misterius itu. Hidup di rumah kami tetap berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Namun, ada sesuatu yang terus menggelitik batinku. Seakan ada tangan tak terlihat yang menarik-narik pikiranku setiap kali aku mencoba melupakan hal-hal kecil yang janggal. Devan masih sering pulang larut malam. Terkadang ia beralasan rapat, terkadang ia bilang lembur. Yang berbeda adalah, ia tak lagi menjelaskan panjang lebar seperti dulu. Aku hanya mengangguk setiap kali ia bicara. Aku tak tahu bagaimana harus menegur tanpa terlihat menuduh. Aku takut ia merasa tidak dipercaya. Atau, lebih tepatnya, aku takut mendengar jawaban yang sebenarnya. Suatu sore, sepulang dari membeli kain di pasar, aku baru saja menaruh belanjaan di ruang tamu ketika ponsel Devan bergetar di atas meja. Biasanya, aku tidak pernah menyentuh ponselnya. Kami selalu saling percaya. Namun kali ini, ada rasa penasaran yang menggerakkan tanganku. Nama kontak itu hanya tertulis M. Pesan yang masuk singkat. Aku tunggu di tempat biasa jam 8.
Jantungku berdegup cepat. Seperti ada suara keras di telingaku. Aku menatap layar ponsel itu lama, terdiam. Tempat biasa? Jam 8? Siapa? M? Tanpa sadar, ku cengkeram ponsel itu kuat-kuat. Namun belum sempat kubaca lebih jauh, pintu terbuka. Devan pulang. Aku spontan meletakkan ponsel itu kembali ke meja dan pura-pura sibuk membongkar plastik belanjaan. Devan masuk, tersenyum sekilas. "Beli kain lagi?" tanyanya singkat. Aku mengangguk. "Iya, untuk pesanan." Percakapan kami hanya sampai di sana. Ia menuju kamar, dan aku berdiri kaku di tempat. Saat Devan mengambil ponselnya, aku memperhatikan sudut matanya. Ia melihat notifikasi itu, rahangnya mengeras sesaat. Kemudian ia mematikan layar dan memasukkan ponsel ke saku. Dadaku serasa dihantam sesuatu. Bukan karena isi pesannya, tapi karena ekspresi Devan. Seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Devan kembali keluar. Ia bilang ada revisi dokumen yang harus disiapkan di kantor. Aku mengangguk, tidak banyak bicara. Namun dalam hatiku, ada gejolak yang semakin sulit kubendung. "Jam berapa pulangnya?" tanyaku lembut. "Mungkin lewat tengah malam." "Jangan lupa makan." "Iya." Ia pergi. Pintu menutup pelan. Tapi kepergiannya terasa seperti hantaman keras di dada. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Entah apa yang membuatku merasa begitu kehilangan malam itu. Aku berdiri di depan pintu beberapa saat, memandangi kepergian langkahnya yang cepat, seakan ia terburu mengejar sesuatu. Atau seseorang. Aku berjalan pelan ke kamar, duduk di pinggir ranjang. Sambil memeluk bantal, aku mengingat kembali pesan di ponsel Devan. Sebuah pesan singkat yang terasa lebih menusuk daripada 1000 kata. "Siapa? M? Apa ia orang kantor? Teman lama? Klien? Atau kemungkinan yang paling kutakutkan?" Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Pikiran itu membuatku sulit bernapas. Aku ingin berpikir positif. Tapi logika dan firasat saling bertabrakan di dalam kepalaku. Firasatku berkata, ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang sedang terjadi, di luar pengetahuanku. Tapi logikaku berusaha meredam. Jangan berpikir buruk sebelum ada bukti. Namun tak peduli seberapa keras aku mencoba menenangkan diri, perasaan aneh itu tetap menempel. Seperti bayangan di sudut mata yang terus mengikuti. Beberapa hari kemudian, pada suatu Sabtu pagi, Devan bilang bahwa ia harus menghadiri pelatihan dari kantor. Aku mengangguk, meski dalam hati aku bertanya-tanya. Pelatihan di hari Sabtu? Terdengar janggal. Namun aku menahan diri. "Aku mungkin pulang malam," katanya sambil mengenakan jam tangannya. Aku hanya tersenyum tipis, lalu mengantar kepergiannya sampai pintu. Setelah mobilnya hilang dari pandangan, aku duduk di sofa, memandangi ruang tamu yang sepi. Hari itu kulalui dengan membersihkan rumah, menata lemari, mencuci gorden, menyapu halaman. Tapi apapun yang kulakukan, pikiranku tetap mengarah pada satu hal, pesan singkat itu. Aku tunggu di tempat biasa jam 8. Tempat biasa. Kalimat itu membuatku ingin mencari tahu lebih jauh. Tapi aku takut. Takut jika apa yang kutemukan nanti menghancurkan semuanya. Sore menjelang malam, aku merasa gelisah. Devan belum memberi kabar. Biasanya ia akan menelpon atau mengirim pesan jika terlambat pulang. Tapi kali ini, tidak. Pukul 8 malam, ponselku tetap sunyi. Aku duduk di sudut tempat tidur, menatap jam dinding. Pikiranku melayang-layang, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, ponselku bergetar.
Notif dari Devan. Masih di kantor. Jangan tunggu. Aku menggigit bibir. Rasanya kalimat itu terdengar familiar. Terlalu mirip dengan pesan-pesan sebelumnya. Singkat, hambar, tanpa rasa. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Lalu, tanpa sadar, aku berbisik. Kamu di mana sebenarnya, Van? Tubuhku terasa dingin. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tak ingin menuduh. Tapi setiap hari, semakin sulit untuk menyangkal bahwa ada sesuatu yang berubah. Sesudah membaca pesan itu, aku bangkit dan keluar kamar. Menuju dapur untuk membuat teh, berharap kehangatannya bisa mengusir perasaan tak nyaman di dadaku. Namun sambil menunggu air mendidih, mataku tiba-tiba berkaca-kaca. Setitik air mata jatuh ke permukaan meja. Aku cepat-cepat mengusapnya. Meski tak ada siapapun yang melihat. Air mata itu turun tanpa permisi. Tanpa alasan yang jelas. Justru karena alasannya terlalu jelas, aku menatap kosong ke arah pintu rumah. Ada perasaan aneh merayap dalam hati. Campuran antara takut, curiga, dan sedih. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah Devan masih mencintaiku? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Yang jelas, riakan kecil itu sudah mulai berubah menjadi gelombang. Gelombang yang mungkin suatu hari akan menghantam keras kehidupan rumah tanggaku. Aku tak pernah menyangka, hanya dalam hitungan hari setelah pernikahan, hidupku akan berubah drastis. Keluarga besar suamiku mulai menunjukkan sisi yang sebelumnya tersembunyi. Atau mungkin, aku saja yang terlalu polos untuk melihat tanda-tandanya. Hari itu, suasana rumah besar keluarga suamiku terasa lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat datang berkunjung karena ada acara syukuran kecil. Aku sibuk di dapur membantu bibi yang memasak. Meski sebenarnya itu bukan tugasku. Tapi entah kenapa, aku merasa ingin menjaga citra baikku di mata mereka. Namun, ternyata tidak semua orang menyukai kehadiranku. Saat aku membawa nampan berisi teh dan kue keluar menuju ruang tamu, suara lirih tapi jelas terdengar menusuk telingaku. Kasihan ya, Dinda. Sudah secantik itu, masih kalah sama dia. Bisik seseorang sambil melirikku sinis. Aku menoleh sekilas, dan benar, mereka sedang membicarakan Dinda. Dinda, sahabat masa kecil suamiku yang kata orang, hampir saja jadi istrinya. Ia cantik, elegan, dan benar-benar terlihat serasi dengan suamiku saat mereka berdiri bersama. Aku tak tahu kenapa, tapi tatapannya padaku selalu tajam, seolah aku telah merebut sesuatu darinya. Saat aku tiba di ruang tamu, Dinda bangkit dan tersenyum. Senyum yang membuatku ingin melangkah mundur. Hai, sapaku pelan. Oh, kamu. Balasnya singkat. Ia mengambil teh dari nampan yang kubawa tanpa melihatku, lalu kembali duduk di samping suamiku. Aku masih berdiri, kebingungan harus bagaimana, hingga suamiku menepuk kursi di sebelahnya. Sayang, sini duduk. Aku mendekat, namun sebelum aku sempat duduk, Dinda lebih dulu berbicara. Kamu ambilkan aku tisu dong, ya? Di dapur ada kan? Aku tertegun. Nada bicaranya seperti memerintah pembantu. Aku melirik suamiku. Ia hanya diam, tidak membelaku. Aku menarik napas, berusaha tersenyum sopan. Baik. Saat aku pergi, tawa kecil terdengar di belakangku. Entah apa yang mereka tertawakan, tapi perasaanku tak enak. Di dapur, aku mencari tisu sambil menenangkan diri. Aku berbisik pada diriku sendiri. Ini cuma awal. Sabar, dia hanya teman. Namun hatiku sakit. Aku kembali dengan tisu di tangan.
Begitu aku sampai, pemandangan di depanku membuat langkahku terhenti. Dinda sedang memperbaiki kerah baju suamiku. Jarak mereka terlalu dekat. Tangannya menyentuh dada suamiku dengan santai. Seperti itu hal yang biasa. Kamu ini ya, masih sama kayak dulu. Selalu ceroboh. Ujarnya genit. Suamiku hanya tertawa kecil. Aku berdiri kaku. Beberapa tamu memandangku dengan rasa iba. Sebagian lain dengan tatapan menertawakan. Aku ingin marah. Ingin menarik tangan Dinda menjauh dari suamiku. Namun aku hanya memegang tisu itu erat-erat. Suamiku akhirnya menoleh padaku. Oh, kamu sudah dapat tisunya? Taruh aja di meja. Dinda tersenyum miring. Menang. Aku melangkah mendekat dan menaruh tisu di meja. Tapi Dinda kembali bicara. Kamu nggak duduk? Kita lagi cerita masa kecil. Kamu pasti nggak ngerti deh. Suamiku lagi-lagi hanya diam. Aku tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Kalian lanjutin aja. Aku berbalik dan meninggalkan ruangan. Dadaku sesak. Aku tidak menangis. Bukan karena tidak sedih. Tapi karena aku tahu. Jika air mataku jatuh di depan mereka, aku akan terlihat semakin lemah. Malamnya, aku dan suamiku akhirnya berada berdua di kamar. Ia melepas kancing kemejanya dengan santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Dinda tadi lama ya di rumah. Aku membuka percakapan hati-hati. Iya, kan dia udah seperti keluarga sendiri. Jawabnya tanpa menatapku. Aku menunduk. Tadi, dia terlalu dekat sama kamu. Aku nggak nyaman. Suamiku menghentikan gerakannya. Matanya menatapku, tapi tatapan itu bukan penuh pengertian, melainkan menyalahkan. Kamu cemburu? Nada suaranya terdengar mengejek. Bukan begitu. Tapi, Dinda itu teman lama. Kamu jangan berlebihan. Justru kamu harusnya bisa akrab sama dia. Aku terdiam. Tanganku mengepal. Aku cuma merasa dia tidak menghormatiku. Kamu yang harus belajar menyesuaikan diri. Ini keluargaku. Lingkunganku. Kalau kamu mau diterima, kamu harus bisa rendah hati. Hatiku seperti ditampar. Suamiku melanjutkan, jangan bikin masalah kecil jadi besar, ya? Aku capek kalau kamu drama. Setelah itu ia berbaring dan memejamkan mata, mengakhiri pembicaraan. Mataku panas, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Hanya ada satu hal yang menguat dalam pikiranku. Cemburuku bukan soal rasa memiliki, tapi karena aku sadar, aku sedang sendirian. Di rumah suamiku. Di tengah orang-orang yang memandangku rendah. Aku harus mencari caraku sendiri bertahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa, pernikahanku tidak seaman yang kupikirkan sejak kejadian itu, aku jadi lebih banyak diam. Bukan karena aku lemah. Aku hanya sedang belajar mengamati. Aku menyadari sesuatu. Senyuman manis bisa menipu. Tapi perilaku kecil tak pernah bisa sepenuhnya disembunyikan. Dinda semakin sering datang. Kadang dengan alasan mengantar makanan, kadang hanya ingin main. Entah kenapa, suamiku selalu terlihat bahagia setiap kali ia muncul di depan pintu. Yang menyebalkan, keluarganya ikut memandang kehadiran Dinda sebagai hal wajar. Kamu jangan cemburuan. Ya? Ucap ibu mertua suatu kali. Dinda itu calon menantu yang dulu kami harapkan. Tapi ya, jodohnya sama kamu. Ucapan itu seperti belati yang menusuk perlahan. Aku tersenyum hambar. Sementara hatiku, koyak. Hari itu, hujan turun deras. Aku sedang menjemur baju di teras belakang ketika ponselku bergetar. Aku mengintip layar, nomor tak dikenal. Halo.
Halo, ini dengan Naya? Iya. Maaf, ini siapa? Aku, temannya Dinda. Alisku terangkat. Ada apa ya? Suara di seberang terdengar ragu. Kamu hati-hati sama Dinda. Dia bukan cuma datang buat silaturahmi. Dia punya tujuan lain. Jantungku berdegup. Apa maksud kamu? Dia masih mencintai suamimu. Dan dia bilang dia nggak akan menyerah. Aku membeku. Aku nggak kenal kamu. Tapi aku tahu kamu perempuan baik. Aku cuma kasihan kalau kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suara itu menghilang. Tiba-tiba telepon terputus. Aku mematung. Dada terasa sesak. Samar-samar, aku masih bisa mendengar derasnya hujan. Tapi suara itu perlahan tenggelam di telingaku. Orang asing itu? Bagaimana dia bisa tahu tentang kami? Dan kenapa ia menghubungiku? Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Malamnya, sepulang kerja, suamiku masuk kamar tanpa menyapaku lebih dulu. Sepertinya suasana hatinya kurang baik. Aku mendekat pelan. Capek. Iya. Banyak proyek mundur. Aku mengangguk. Kamu udah makan? Nanti aja. Sampai akhirnya aku memberanikan diri. Aku mau tanya sesuatu. Suamiku menatapku malas. Tentang Dinda. Ia langsung mendesah kesal. Lagi-lagi dia? Kamu belum selesai juga. Aku cuma mau tahu. Apa ada sesuatu di antara kalian? Ia tertawa kecil. Bukan kikuk, tapi meremehkan. Kamu serius nanya kayak gitu? Aku mengangguk. Dulu iya. Jawabnya akhirnya. Nafasku tercekat. Kami hampir menikah. Tapi dia harus lanjut studi di luar. Lalu aku bertemu kamu. Aku menatapnya. Menunggu kelanjutan yang menenangkan. Aku sayang sama kamu. Tapi, kami berdua masih akrab. Sayang? Entah kenapa aku tak lagi percaya kata itu. Aku cuma perlu kamu percaya sama aku. Lanjutnya. Aku menarik napas. Aku percaya. Tapi aku juga butuh kamu tegas dengan dia. Suamiku diam. Ia menghindari tatapanku. Bilang ke dia kalau kamu sudah menikah, dan batas kalian jelas. Lama. Baru ia menjawab. Aku nggak mau nyakitin dia. Dia udah kayak keluarga sendiri. Kali ini, bukan hanya hatiku yang sakit, tapi juga rasa hormatku padanya mulai retak. Kalau kamu terus membiarkan dia masuk dalam hidup kita, aku yang akan terluka. Lirihku. Suamiku bangkit dari tempat tidur. Aku mandi dulu. Katanya singkat. Ia pergi. Meninggalkanku tanpa jawaban pasti. Aku duduk sendirian di kamar itu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari nomor yang sama siang tadi. Hati-hati. Besok dia akan datang lagi. Aku menelan ludah. Ada rasa takut, tapi juga penasaran. Siapa sebenarnya Dinda? Dan apa yang ia inginkan dariku, dari rumah tanggaku? Malam itu aku tak bisa tidur. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa ancaman itu, nyata keesokan paginya. Udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku bangun lebih awal, memasak sarapan, menyiapkan semua yang dibutuhkan Devan seperti biasa, meski pikiranku belum sepenuhnya tenang setelah pesan misterius itu tadi malam. Ada kegelisahan yang menempel di dadaku. Semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin kuat ia menjerit. Devan turun dari kamar dengan wajah letih. Seolah semalam ia tak tidur nyenyak. Atau, mungkin ia tak tidur sendirian? Aku mengusir pikiran buruk itu. Mas, sarapan dulu.
ujarku lembut. Devan hanya mengangguk, duduk tanpa banyak bicara. Suasana meja makan menciptakan jurang yang asing. Aku ingin menanyakan banyak hal, tapi aku menahan diri. Aku harus hati-hati. Kalau aku ingin kebenaran, aku tak boleh gegabah. Mas ada janji sama siapa hari ini? Tanyaku, mencoba terdengar biasa. Klien, jawabnya singkat. Siang atau sore? Nggak tentu. Jawaban yang terlalu umum. Terlalu kabur untuk dipercaya. Aku tersenyum tipis. Kalau nanti butuh aku bawa makan siang, bilang ya. Devan menatapku sekilas lalu kembali ke piringnya. Nggak usah. Aku bisa makan di luar. Ada jeda. Sama siapa? Tanyaku pelan. Devan meneguk air minumnya, lalu bangkit. Esti, tolong jangan curigaan terus. Aku capek. Aku menunduk. Aku cuma tanya. Ia menghela napas panjang sebelum berbalik meninggalkanku. Pintu tertutup keras. Dan keheningan kembali menelan rumah. Siang harinya, aku ke pasar sebentar, mengalihkan pikiran dengan berbelanja bahan makanan. Namun, sesampainya di rumah, aku dibuat terkejut oleh pemandangan di teras. Ada sebuah tas kertas cantik, dengan pita dan kartu kecil. Aku menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Perasaan aneh merayap. Kuteliti kartu itu. Sebuah tulisan kecil dengan tinta emas. Untuk Mas Devan. Semoga kamu suka. D. Jantungku berdegup keras. D? Dinda? Tanganku sedikit bergetar saat membuka isi tasnya. Di dalamnya ada parfum pria yang sangat premium. Aroma elegannya langsung memenuhi udara dan mengingatkanku pada sesuatu. Devan pernah memakainya beberapa hari lalu. Aku memejamkan mata. Ternyata selama ini, ada yang tak ku ketahui. Aku meremas kartu itu, mencoba menenangkan diri. Siapa yang menaruhnya di sini? Dan kenapa terang-terangan seperti ini? Aku membawa tas itu masuk ke kamar. Untuk menyembunyikannya? Atau untuk bukti? Aku tak tahu. Namun, intuisi pertamaku adalah simpan. Sore menjelang malam, Devan pulang. Aku duduk di ruang tamu menunggu, menahan gejolak yang sulit dikendalikan. Saat melihatku, ia terkejut. Sepertinya tak menyangka aku akan menyambutnya. Mas, panggilku pelan. Tadi ada titipan. Titipan apa? Aku berdiri dan mengambil tas itu dari meja samping. Ini. Devan menatap tas itu, wajahnya berubah kaku. Dari siapa? Dari seseorang yang menulis huruf D di kartunya. Devan terpaku, seperti memikirkan jawaban apa yang tepat. Mungkin klien, katanya cepat, atau rekan kerja. Aku mengangkat alis. Mas yakin? Iya. Bohong. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu dangkal, terlalu dibuat-buat. Aku menatapnya tanpa berkedip. Mas, aku bukan anak kecil. Kalau memang itu dari Dinda, bilang aja. Devan terdiam. Suaraku bukan marah. Hanya, jujur. Aku nggak suka kamu bersikap seakan aku salah. Balasnya akhirnya. Aku menarik napas panjang. Aku cuma minta kejujuran. Devan mengacak rambutnya frustasi. Sudahlah, aku capek. Bisa nggak pembicaraan kayak gini ditunda? Tanpa menunggu jawaban, ia meraih handuk dan menuju kamar mandi. Aku duduk, memeluk kedua lututku. Menggigil meski udara tak dingin. Aku merasa jarak di antara kami semakin jauh. Bukan jarak fisik, tapi jarak yang lebih mengerikan.
Rasa percaya. Malam itu, saat Devan tertidur, aku memutuskan sesuatu. Aku harus mencari tahu sendiri. Aku membuka lemari kerjanya, tempat ia biasa menyimpan dokumen dan barang pribadinya. Pelan, tanpa suara. Di antara tumpukan map, aku menemukan sesuatu yang mencolok. Kartu akses apartemen. Bukan milik kami. Namanya, bukan milik Devan. Tapi label di belakangnya bertuliskan Reserved, M. Tanganku gemetar. M. Mira? Ata? M. Dinda? Dinda berinisial D, tapi nama lengkapnya mungkin mengandung M. Kepalaku berputar. Ada alamat apartemen tertera. Hatiku berdesir tajam. Seperti menemukan pintu menuju kebenaran, yang selama ini tertutup rapat. Kupandangi wajah suamiku yang tertidur pulas. Wajah yang dulu begitu kuhafal, kurasakan kini asing bagiku. Aku menggenggam kartu akses itu erat-erat. Jika kebenaran harus kudapatkan dengan cara melihat sendiri, maka aku akan melakukannya. Meski itu berarti, hatiku harus disayat perlahan. Malam itu, aku terjaga di sisi Devan. Memandangi langit-langit. Ada satu tekad yang mulai tumbuh. Aku akan mengungkap semuanya. Meski harus menyamar, bersembunyi, atau terluka. Karena bagiku, lebih baik sakit oleh kebenaran. Daripada hidup dalam kebohongan yang membusuk sejak malam itu, kartu akses apartemen itu tak pernah lepas dari genggamanku. Aku membawanya kemana-mana. Menyimpannya sedekat mungkin, seolah takut ia menghilang, dan bersamaan dengan itu, menghapus satu-satunya petunjuk yang kumiliki. Pagi ini, Devan berangkat kerja seperti biasa. Ia mencium keningku, memberikan salam, seolah tak ada apa-apa. Begitu pintu menutup, seisi rumah jatuh kembali ke dalam sunyi. Aku duduk di meja makan, menatap sarapan yang sudah dingin. Hatiku tak tertarik lagi dengan rutinitas. Pandangan jatuh pada kartu akses itu. Sebuah pintu menuju jawaban. Kalau aku mendatanginya begitu saja, mungkin aku tak akan diizinkan masuk. Aku butuh alasan. Aku butuh kamuflas. Lalu, ide gila itu datang. Kenapa tidak? Menyamar saja? Aku menatap ke arah tas pengantar makanan online yang biasa kulihat di depan rumah tetangga. Sebuah inspirasi menyala. Kalau aku datang sebagai kurir makanan, tak akan ada yang curiga. Aku bangkit, mengambil ponsel, dan mulai mencari pinjaman perlengkapan pengiriman. Tak lama, aku berhasil menemukan jasa penyewaan tas dan atribut kurir online. Segala persiapanku buat rapi. Seragam, masker, bahkan helm. Tak seorang pun akan mengenaliku. Meski rasanya seperti orang lain. Aku sadar, ini semua untuk kebenaran. Sore hari, aku memutuskan bergerak. Waktu yang tepat. Devan pulang malam, jadi kemungkinan ia tak akan tahu. Aku menyusun cerita palsu untuk penjaga. Pesanan makanan untuk salah satu penyewa. Masuk akal. Setelah memastikan semuanya aman, aku melangkah keluar rumah, menyembunyikan identitasku di balik helm dan masker. Dalam hati, aku berdoa agar langkahku tak salah. Perjalanan ke apartemen terasa lebih panjang dari seharusnya. Setiap lampu merah seperti ujian kesabaranku. Tapi aku tak mundur. Begitu sampai di gedung apartemen, aku mendongak. Bangunan itu tinggi, elegan, dan tampak eksklusif. Tempat yang tak mungkin ditempati seseorang tanpa kemampuan finansial yang kuat. Aku menelan ludah. Tanpa pikir panjang, aku menenteng tas kurirku dan melangkah ke lobi. Petugas keamanan memandangku sekilas. "Delivery, Pak," ujarku sambil menunjukkan ponsel. Ia mengangguk,
Tak banyak tanya. Mungkin karena seragamku cukup meyakinkan. Aku berjalan menuju lift. Begitu pintunya terbuka, aku masuk, lalu menatap angka-angka di panel. Lantai yang tertulis di kartu adalah lantai tinggi. Pemandangan terbaik, harga paling mahal. Tombol menyala. Pintu tertutup. Aku bisa merasakan jantungku berdebar keras. Setiap detik seolah berjalan lambat. Saat sampai di lantai tujuan, aku melangkah keluar dengan hati-hati. Lorongnya mewah, sunyi, karpet tebal menelan suara langkahku. Nomor unit tertera di kartu akses. 2067. Aku mencari nomor itu, hingga akhirnya menemukannya. Berhenti di depan pintu, aku menarik napas panjang. Kusentuhkan kartu akses itu ke sensor. Beep. Lampu hijau. Pintu terbuka. Darahku beriak. Aku mendorong pintu perlahan, menatap ke dalam. Apartemen itu luas, rapi, beraroma mahal. Di sudut ruangan, tergeletak sepatu wanita. Hatiku mencelos. Aku melangkah masuk. Suara televisi menyala pelan di ruang tengah. Lalu, suara tawa. Aku membeku. Suara itu, suara wanita. Aku mendekat dengan langkah setenang mungkin. Lorong itu membawaku ke ruang tamu. Dan di sana, duduk Mira. Mengenakan gaun santai, wajahnya dihiasi senyum manis. Mira, wanita yang sudah lama ku dengar namanya dari omongan tetangga Devan dulu. Dan kini duduk di apartemen yang diakses suamiku. Ia sedang menyisir rambut sambil melihat layar ponsel. Wajahnya tampak bahagia. Mas, kamu lama banget. Kalimatnya terhenti saat ia menoleh ke arahku. Matanya melebar. Seketika wajahnya pucat. Kak kamu? Aku menatapnya dari balik masker. Hatiku panas, tapi suaraku dingin. Ada pesanan. Kataku datar. Mira bangkit gugup. Siapa suruh kamu masuk? Aku mengangkat tas kurir. Unit 2067. Ada order. Mira menatapku curiga, lalu mendekat langkah demi langkah. Semakin ia dekat, semakin aku bisa merasakan aromanya. Aroma yang sama yang pernah kurasakan dari baju Devan. Napasku tercekat. Mira akhirnya berdiri tepat di depanku. Tatapannya menusuk. Perlahan, ia mengulurkan tangan ke arah maskerku. Aku kenal kamu. Aku menepis tangannya cepat. Tak ingin identitasku terbongkar dulu. Tanda tangan di sini. Aku menyorongkan ponsel. Mira mendengus. Aku nggak pesan apapun. Aku menatap mata Mira tajam. Kalau begitu, mungkin aku salah antar. Aku berbalik. Tapi sebelum melangkah keluar, aku melihat sesuatu di meja ruang tamu. Kemeja Devan. Terbentang rapi. Perlahan aku mendekatinya. Mira mengikuti dari belakang, mungkin hendak menghalangi. Aku menyentuh kemeja itu, dan melihat noda kecil di kerahnya. Warna merah muda. Lipstik. Dadaku sesak. Kamu mau apa? Suara Mira terdengar tegang. Aku menoleh, menatapnya tepat di mata. Tanyakan pada dirimu sendiri. Ucapku dengan tenang. Mira terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Aku melangkah pelan menuju pintu. Sebelum keluar, aku berkata lirih. Jaga apartemen ini baik-baik. Suatu hari, kebenaran akan menagih harga. Pintu tertutup. Aku berjalan cepat menuju lift. Tanganku bergetar, napasku memburu. Dunia seolah bergoyang. Aku menatap bayanganku di dinding lift. Wajah tertutup masker, tapi mata berisi badai yang tak dapat dihentikan.
Langkahku keluar dari gedung apartemen terasa berat. Seolah bumi menahan kakiku untuk tetap di tempat. Dan memaksaku menelan kenyataan itu lebih lama. Aku tahu, sejak awal, kemungkinan terburuk selalu ada. Tapi menyaksikan bukti dengan mata kepala sendiri. Itu rasa sakit yang berbeda. Udara malam menusuk kulitku. Membawa hawa dingin yang tak sanggup memadamkan panas di dadaku. Aku menyandarkan diri di dekat motor. Menunduk, memejamkan mata. Berusaha menata jeritan yang menggumpal di dada. Aku tidak boleh hancur di sini. Aku menatap tas kurir di tanganku. Penyamaran yang membawaku pada kebenaran yang brutal. Tapi ini baru awal. Ada lebih banyak yang harus kuungkap. Sesampai di rumah, aku melepas helm dan masker. Rasanya seperti melepas dua wajah sekaligus. Yang menyamar, dan yang tersakiti. Rumah tampak sunyi. Jam menunjukkan pukul hampir 9 malam. Devan belum pulang. Tentu saja. Aku menuju kamar, membuka tas kecil tempat aku menyimpan kartu akses. Kutatap kartu itu lama. Benda kecil, tapi membawa beban yang luar biasa. Aku menaruhnya di laci meja, lalu mengunci. Untuk sementara, aku butuh bukti lain. Kata saja tidak cukup, karena tanpa bukti, aku hanya terdengar seperti istri cemburuan. Benar, aku harus lebih pintar dari mereka. Sekitar pukul 11 malam, suara pintu terbuka. Aku yang duduk di ruang tamu langsung menegakkan tubuh. Devan masuk. Wajahnya tampak tenang. Seolah tak ada dosa dalam hidupnya. Belum tidur? Tanyanya sambil melepas sepatu. Aku tersenyum tipis. Baru mau. Ia duduk di sofa, meraih gelas air yang sudah kusiapkan sejak sore. Mataku memperhatikan setiap geraknya. Lembur? Tanyaku. Devan mengangguk. Lumayan. Sama siapa? Devan mengerutkan alis. Sama tim. Banyak revisi. Aku mengangguk pelan. Tadi aku keluar sebentar. Ucapku ringan. Kemana? Nada suaranya terdengar lebih waspada dari seharusnya. Cari keperluan. Devan menatapku. Seolah mencoba membaca sesuatu di balik kata-kataku. Sendiri? Iya. Keheningan menelusup di antara kami. Aku menunduk, memainkan jariku. Mas. Panggilku pelan. Kalau ada sesuatu di luar sana yang harus aku tahu, bilang. Tatapan Devan mengeras sedikit. Kamu mulai lagi. Aku cuma minta jujur. Aku udah bilang berkali-kali, kamu itu istri aku. Aku pulang ke kamu. Itu belum cukup. Aku tersenyum hambar. Kalau saja pulang adalah bukti kesetiaan, dunia akan lebih sederhana. Aku berdiri. Aku tidur dulu. Mas jangan tidur terlalu malam. Tanpa menunggu jawabannya, aku masuk ke kamar. Menutup pintu perlahan. Di balik pintu, air mataku jatuh, bukan karena lemah, tapi karena aku berjanji untuk tidak menangis di hadapannya. Beberapa hari berlalu. Devan tetap dengan sikap defensifnya. Kadang pulang cepat, kadang pulang larut. Tak pernah stabil. Sedangkan Mira sama sekali tak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Dalam beberapa kesempatan, aku melihat parfum yang sama kembali muncul di meja rias Devan. Kadang ada bekas lipstik samar di kerah baju kerjanya. Ia tidak lagi berusaha menyembunyikan jejak. Atau mungkin ia mengira aku tidak akan mengenali. Sungguh melecehkan. Aku pun mulai menyiapkan langkah baru. Mengumpulkan bukti. Foto, catatan, bahkan waktu pulang Devan. Aku mencari saksi.
Mereka yang pernah melihat Mira dekat dengan Devan. Atau sekadar mengenali mereka sebagai pasangan. Mengamati pola. Hari-hari tertentu Devan sering pulang terlambat. Jam tertentu ia menerima telepon sambil menyendiri. Semua kutulis rapi dalam buku kecil. Seperti seorang penyidik. Untuk rumah tanggaku sendiri. Ironis, tapi begitulah. Siang itu, saat aku sedang menyapu ruang tamu, suara notifikasi ponsel Devan berbunyi dari meja. Biasanya aku tidak menyentuh ponsel suamiku. Aku menghormati privasinya. Tapi setelah apa yang kulihat, kepercayaanku sudah tak utuh. Notifikasi itu muncul di layar. Pesan WhatsApp. Dari nama yang tak tertera. Hanya nomor. Mas, aku kangen. Cepat datang. Dadaku nyeri. Aku tak mengambil ponselnya. Hanya menatap. Merekam. Pesan lain masuk. Aku udah siapin makanan favorit mas. Jangan lama-lama ya. Aku menggigit bibir sampai rasanya asin. Tapi aku bertahan. Aku foto pesan di layar itu dengan ponselku. Bukti tambahan. Tak lama, pesan baru muncul lagi. Aku tunggu di apartemen. Apartemen. Kata itu memaku tubuhku. Yang mana lagi, kalau bukan apartemen lantai tinggi itu. Tempat aku menyamar. Tempat Mira tinggal. Tempat segala kebenaran busuk itu bersembunyi. Aku menggenggam sapu erat, menahan amarah yang hampir meledak. Tenang, Esti. Belum saatnya. Air mata menetes, tapi segera kuhapus cepat. Saat ini bukan tentang menangis. Ini tentang mencatat. Tentang mengumpulkan semua yang akan membawaku pada jawaban akhir. Aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau kalian mengira aku akan diam, kalian salah besar. Aku menutup layar ponsel perlahan. Meletakkannya kembali persis seperti semula. Lalu aku melanjutkan sapuanku. Seolah tidak terjadi apa-apa di dalam hati, api semakin membesar, membakar luka yang semakin dalam dan semakin lama. Api itu bukan lagi hanya milik rasa sakit, tapi juga hasrat untuk membalas. Malam itu, suasana apartemen masih menyisakan hawa tegang dari sore sebelumnya. Esti kembali ke unit yang ia sewa sementara. Setelah seharian memantau gerak-gerik Mira dan Devan dari kejauhan. Meski ia telah mengantongi banyak bukti, hatinya tetap belum puas. Masih ada ruang gelap yang belum tersibak, terutama setelah ia menemukan ada keterlibatan orang lain yang ia tak kenal sebelumnya. Seseorang yang sering menelepon Mira. Esti duduk bersila di atas kasur sederhana, menatap catatan kecil yang berisi detail yang sudah ia kumpulkan. Foto, rekaman suara, jadwal pertemuan. Semuanya bertumpuk, tapi belum menyatu menjadi benang yang jelas. Ia mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Aku harus tahu siapa orang itu. Dan kenapa Devan bisa terjebak sejauh ini? Atau mungkin dia masuk dengan sukarela? Pikiran itu membuat dadanya kembali sesak. Keesokan paginya, Esti berangkat bekerja seperti biasa di toko buku kecil langganan tempat ia membantu sejak beberapa bulan lalu. Sambil melayani pelanggan, pikirannya melayang-layang ke arah apartemen Devan. Ia menunggu waktu yang tepat untuk kembali menyusup. Siang hari, ketika toko agak sepi, ponselnya bergetar. Nama Sita muncul di layar, sahabatnya yang sibuk dengan pekerjaannya sebagai editor freelance. Esti mengangkat cepat. Halo Bu Agen Rahasia. Sapa Sita, mencoba mencairkan suasana. Esti mendengus kecil. Kalau aku benar-benar agen, mungkin aku sudah dapat promosi sekarang. Laporan perkembangan? Aku sudah rekam semua. Tapi aku belum tahu siapa lelaki yang sering menghubungi Mira. Mungkin dia bosnya. Atau penyandang dana dugaan bisnis gelap itu.
Potong Esti, suara serius. Tunggu, kamu yakin ada bisnis gelap? Ada indikasi. Kemarin aku dengar pembicaraan mereka. Mira bilang ada seseorang yang harus terus diberi laporan. Sepertinya bukan sekadar selingkuh biasa. Sita terdiam beberapa detik. Kamu harus hati-hati. Ini mulai terdengar tidak biasa. Aku tahu. Malamnya, Esti memutuskan kembali ke apartemen Devan. Kali ini ia tak menyamar sebagai kurir. Ia mengenakan hoodie gelap, masker medis, dan topi. Pergerakannya lebih hati-hati. Ia memperhatikan kamera CCTV di setiap tikungan. Ia berhenti di depan pintu unit Devan. Lampu dalam tampak menyala samar, menandakan ada seseorang di dalam. Esti menempelkan telinganya ke pintu. Tak ada suara. Sunyi. Terasa aneh, karena biasanya terdengar aktivitas sekecil apapun. Ia mengetuk perlahan. Tidak ada jawaban. Namun justru saat itu, suara samar terdengar dari dalam. Bukan suara orang berbicara, melainkan seperti suara benda jatuh. Esti refleks mundur satu langkah. Tatapannya tertuju pada pintu. Dadanya berdegup kencang. Apa yang terjadi di dalam? Ia mengangkat tangan, mengetuk sedikit lebih keras. Devan? Mira? Sunyi. Esti menggigit bibir, menimbang. Apakah ia harus mencoba membuka pintu dengan kartu magnet yang ia gunakan dulu? Itu berisiko. Namun rasa penasaran bercampur cemas mendorongnya. Sebelum ia memutuskan, suara langkah terdengar dari ujung lorong. Esti cepat menunduk dan memasang masker rapat-rapat. Seorang pria lewat sambil menatap sekilas. Tampaknya seorang tetangga. Tatapannya curiga pada Esti yang berdiri lama di depan pintu. Esti tersenyum kecil, berpura-pura menelpon agar tak terlihat mencurigakan. Pria itu berjalan melewati. Sesaat setelahnya, pintu apartemen tiba-tiba terbuka setengah. Esti kaget. Dari dalam, gelap. Lampu yang tadi ia lihat ternyata hanya berasal dari ruang tamu dan tidak menjangkau area pintu. Halo? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ragu-ragu, ia mendorong pintu perlahan. Engsel berderit halus. Begitu pintu terbuka lebih lebar, udara dingin menyapu wajahnya. Aroma tidak enak menusuk hidung. Perpaduan parfum yang menyengat dan bau alkohol yang lama mengendap. Langkah-langkah kecil ia jejakkan masuk. Ruangan berantakan. Sofa terbalik separuh. Beberapa gelas pecah di lantai. Ada bercak cairan di lantai, entah minuman atau sesuatu yang lain. Astaga, ada apa ini? Esti meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Ia menyorotkan cahaya ke ruang tamu. Kosong. Ia melangkah perlahan ke kamar tidur. Pintu kamar tertutup. Tangannya gemetar saat memutarnya. Klik. Perlahan ia dorong. Kamar itu gelap. Tapi bisa terlihat sepintas bahwa tempat tidur acak-acakan. Selimut terlempar ke lantai. Namun tidak ada siapa-siapa. Kosong. Kemana mereka? Esti mundur perlahan. Saat ia berbalik, dentuman keras terdengar dari arah dapur. Esti terpaku. Cahaya senter segera ia arahkan ke sumber suara. Seseorang jatuh terduduk dari balik meja dapur. Itu Mira. Wanita itu memegangi kepala, tubuhnya limbung. Di sebelahnya, botol minuman keras tergeletak. Mira? Seru Esti spontan. Mira mengangkat wajah, namun tatapannya kosong. Seolah tidak mengenali siapapun yang ada di depannya. Bibirnya bergetar, dan ia berusaha mengucap sesuatu. Dia. Siapa? Belum sempat Esti mendekat. Mira terjatuh kembali dengan tubuh lemas. Esti terkejut,
refleks ingin menolong. Namun saat ia meraih tangan Mira, mata Mira melebar ketakutan seolah melihat sesuatu di belakang Esti. Dia. Devan, dia. Esti menoleh cepat ke arah pintu dapur. Tak ada siapa-siapa. Devan? Di mana dia? Tanya Esti panik. Mira menggeleng lemah. Air mata mengalir. Wajahnya pucat. Dia pergi, bukan sendiri. Esti mencengkeram lengan Mira sedikit lebih kuat. Dengan siapa? Mira. Dengan siapa dia pergi? Suara Mira semakin lirih. Orang itu, orang yang selama ini kau cari. Esti membeku. Orang yang ia curigai. Orang di balik layar. Namanya. Ucapan itu terputus ketika Mira kehilangan kesadaran sepenuhnya. Esti terpaku, napas memburu. Ia menekan pipi Mira, mencoba membangunkannya kembali, tetapi tak ada respons. Paniak merayap dalam benaknya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu depan. Bunyi klik tanda pintu ditutup dari luar. Esti menoleh cepat, jantungnya seperti melonjak ke tenggorokan. Ada seseorang di luar sana. Atau mungkin masih di dalam? Esti membeku seketika. Ia menatap pintu depan yang baru saja berbunyi seperti ada yang menutupnya dari luar. Detik itu juga, bulu kuduknya berdiri. Ruangan yang semula sunyi kini terasa mencekam. Seolah ada mata yang mengamati dari sudut-sudut gelap. Esti menelan ludah, memaksa tubuhnya tetap tenang. Ia menatap Mira yang tergeletak dengan napas lemah. Wanita itu butuh pertolongan. Namun Esti juga sadar, ada bahaya yang mungkin hanya beberapa langkah darinya. Harus cepat. Aku tidak bisa tinggal di sini. Ia berdiri perlahan, menyamankan napas agar tetap stabil. Ia mematikan lampu senter di ponsel untuk menghilangkan jejak cahayanya. Sambil menunduk, ia mengambil botol air mineral di meja dapur, menuang sedikit dan membasahi wajah Mira, berharap wanita itu tersadar. Mira, bangun. Kita harus pergi. Kelopak mata Mira bergerak sedikit, namun tubuhnya masih lemah. Esti mencoba memapahnya berdiri, tapi Mira limbung dan hampir terjatuh lagi. Tidak mungkin membawa Mira keluar dalam kondisi begini. Esti terpaksa merogoh saku Mira, mencari sesuatu, dompet, kartu identitas, apapun yang bisa berguna. Ia menemukan sebuah ponsel. Esti mengambilnya. Aku butuh bantuannya tetap hidup. Namun saat ia hendak menyelipkan ponsel itu ke sakunya, layar tiba-tiba menyala. Notifikasi muncul, sebuah pesan masuk. Sudah selesai? Esti membeku. Jam pengiriman pesan itu sangat baru, hanya beberapa detik lalu. Berarti, orang yang mengirim pesan itu tahu apa yang terjadi, atau sedang mengawasi dari dekat. Esti menatap pintu depan lagi. Jantungnya berdetakan cepat. Ia tak boleh tinggal lebih lama. Ia harus mencari jalan keluar lain. Ia menyeret tubuh Mira pelan menuju balkon. Tirai tipis berkibar lembut oleh angin malam. Esti mengintip keluar. Lantai apartemen ini cukup tinggi, sekitar lantai 10. Ia menilai jarak balkon dengan unit sebelah. Terlalu berisiko. Tapi ada akses tangga darurat sedikit jauh dari pintu dapur. Kemungkinan itu yang terbaik. Esti memapah Mira, berusaha menahan berat tubuh wanita itu agar tetap tegak. Mira mengerang pelan, tetapi matanya sedikit membuka. Pandangannya masih kabur. Esti, gumamnya lemah. Iya, kita harus keluar dari sini. Kamu kuat. Mira tidak menjawab, tapi Esti merasakan sedikit tenaga saat wanita itu berusaha menggerakkan kaki. Pelan dan terseok, mereka menuju koridor dapur, dekat pintu kecil menuju lorong belakang. Sebelum membuka pintu, Esti menempelkan telinganya. Seng!
Ia memutar gagang dan sedikit mendorong. Pintu berbunyi lirih. Koridor gelap membentang panjang. Lampu-lampu di dinding mati. Seperti tidak pernah melewati perawatan. Esti melangkah, menyeret Mira pelan. Suara napas mereka terdengar jelas. Tiba-tiba, bunyi ketukan sepatu bergema dari kejauhan. Langkah perlahan namun pasti. Tok, tok, tok. Esti panik, ia menoleh kiri kanan, mencari tempat bersembunyi. Di ujung lorong, ada pintu menuju gudang kecil. Esti menyeret Mira cepat-cepat ke sana dan membuka pintu. Gudang itu sempit, berisi kotak-kotak tua dan peralatan kebersihan. Mereka masuk dan Esti menutup pintu perlahan, menyisakan celah tipis untuk mengintip. Langkah kaki semakin dekat. Tok, tok, tok. Cahaya samar menembus lorong. Seseorang berjalan perlahan. Silhouetenya panjang, tubuh jangkung, mengenakan topi hitam. Wajahnya tak terlihat dari celah pintu. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu gudang. Esti menahan napas. Jantungnya hampir meledak. Mira menggertak bibirnya, menahan suara. Orang itu diam, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Beberapa detik. Lalu, perlahan, orang itu mengeluarkan ponsel dari saku dan mengirim pesan. Esti bisa melihat layar ponsel yang menyala, walau samar. Belum ketemu. Bibir Esti bergetar. Itu pesan balasan dari pesan yang Esti lihat tadi di ponsel Mira. Berarti, dia orangnya. Orang itu menyimpan ponsel, lalu berbalik, berjalan menjauh. Toh, toh, toh. Lampu-lampu lorong bergetar sedikit, mengiringi kepergian orang tadi, hingga akhirnya hilang di tikungan. Esti menunggu beberapa detik sebelum benar-benar bergerak. Saat ia menghela napas, kakinya terasa lemas. Siapa dia? Mira? Bisiknya. Mira masih setengah sadar. Dia yang memaksa Devan. Memaksa. Esti mengulang, bingung. Mira mengangguk pelan. Devan, dijebak, utang. Esti terperangah. Jadi Devan tidak selingkuh atas keinginannya sendiri? Pertanyaan itu menusuk hatinya. Ia tak ingin percaya Devan benar-benar terjerumus karena cintanya pada wanita lain. Tapi sampai saat ini bukti berkata sebaliknya. Devan dipaksa untuk. Belum sempat Mira melanjutkan, suara pintu darurat terbuka keras dari ujung lorong. Bra! Esti refleks memeluk Mira, menutup mulutnya agar tidak bersuara. Suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini jauh lebih cepat dan berat. Esti tahu, mereka tak aman di sini. Ia harus memilih. Keluar melalui tangga darurat, atau kembali menyelinap ke unit apartemen yang sudah berantakan itu. Esti mengepalkan tangan. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebelum semuanya terlambat. Ia meraih ponselnya dan menyalakan aplikasi perekam suara. Ini, untuk berjaga-jaga, gumamnya. Kemudian, dengan keberanian yang tersisa, ia membuka pintu gudang perlahan. Tepat saat suara langkah itu semakin mendekat. Suara langkah kaki semakin dekat. Esti menggenggam tangan Mira erat, menahan napas sambil memantapkan langkahnya menuju pintu tangga darurat. Ia tahu, bertahan di tempat hanya akan membuat mereka terperangkap. Dengan cepat ia memapah Mira yang tubuhnya masih lemah. Pintu lorong sempit terasa berat ketika Esti mendorongnya. Namun berhasil terbuka. Suara engsel berderit membuat Esti menoleh panik. Khawatir orang itu mendengar. Tangga darurat gelap dan berbau lembab. Lampu temaram di sudut seakan enggan menyala. Udara dingin mengalir, menusuk kulit malam itu. Mira, tolong bertahan sedikit lagi, ucap Esti pelan. Mira mengangguk lemah. Aku akan coba. Langkah mereka menuruni tangga terburu namun hati-hati. Suara langkah di belakang semakin dekat, mepet bagai bayangan gelap yang mengejar tanpa henti. Sampai di lantai 8, tiba-tiba suara pintu terbuka keras. Bra!
Esti menahan napas. Cahaya samar masuk dari pintu lorong. Seseorang melangkah masuk, siluet tinggi, langkah pelan namun pasti. Figur yang sama yang tadi meneror mereka di lorong dilihat jelas dari jauhnya. Ia sedang mencarinya. Tanpa suara. Tanpa ragu. Esti menahan Mira menempel ke dinding tangga. Menahan napas sambil mematikan ponselnya. Mereka menunggu. Hanya ditemani suara napas tipis dan suara langkah yang mendekat. Orang itu berhenti di bibir tangga. Lalu mengarahkan pandangannya ke bawah. Seolah mengetahui ada yang sembunyi di bawah sana. Namun tiba-tiba, suara lain terdengar dari lantai 10. Suara pintu apartemen dibanting. Orang itu menoleh cepat ke atas. Tanpa ragu ia berpaling. Kemudian naik kembali. Langkahnya cepat dan tergesa. Seakan ada hal lebih penting menunggu di atas. Itu kesempatan. Esti menuntun Mira turun beberapa lantai lagi, hingga akhirnya mereka mencapai lantai 2. Saat hampir sampai ke bawah, Mira kehilangan keseimbangan. Lututnya lemas, tubuhnya jatuh terjerembab. Esti terkejut. Mira! Aku tidak kuat. Kita hampir sampai. Ayo! Esti memapahnya, menguatkan kaki sendiri. Langkah demi langkah, mereka mencapai lantai dasar. Tangga darurat berakhir di lorong parkir basement yang remang. Sepi, hanya terdengar getaran mesin pembuangan udara. Kita cari ruang satpam, ucap Esti, meski napasnya berat. Namun ketika mereka hendak melangkah keluar, seseorang berdiri di sana. Siluet jangkung. Tubuh tegap, menatap tajam ke arah mereka. Tapi itu bukan orang yang mengejar. Itu Devan. Esti tertegun. Pikiran kacau. Lututnya lemas. Devan menatapnya lama, seperti melihat hantu dari masa lalu. Pucat, gelisah, bingung, panik bercampur dalam matanya. Esti, apa yang kamu lakukan di sini? Suara Devan bergetar. Esti mengepalkan rahang. Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang kamu lakukan di apartemen ini? Bersama dia. Esti menunjuk Mira yang hampir tak sadarkan diri. Devan menatap Mira. Rautnya berubah. Ada ketakutan yang jelas. Aku tidak bermaksud begitu. Aku terjebak. Esti terdiam. Ada rasa sakit di dadanya. Tapi ia tetap menatap tajam. Terjebak? Kamu selingkuh. Lalu bilang terjebak? Kamu kira semudah itu? Devan gelisah, menatap sekeliling seperti memastikan tidak ada yang mengikuti. Kemudian ia mendekat dan berbicara sangat cepat. Mira, bukan hanya teman selingkuh. Dia umpan. Aku dijebak orang, gangster yang menagih utang. Aku kehilangan banyak uang di proyek gagal. Mereka memaksaku menuruti semua permintaan, termasuk tinggal bersama Mira. Esti terdiam. Dadanya sesak. Ada rasa marah, kecewa, namun juga simpati yang ia usir jauh-jauh. Sampai kapan kamu mau bohong? Suara Esti lirih namun tegas. Kalau memang kamu dijebak, kenapa kamu tidak bilang padaku? Kita bisa cari jalan keluar bersama. Devan menggeleng, menutup wajah. Aku takut kamu terluka. Dan mereka bilang kalau aku melibatkan kamu bisa dihabisi. Esti menatapnya lama. Rasa marahnya tidak serta-merta hilang. Tapi ia mulai melihat kepingan kebenaran. Mira menggigil. Orang itu, dia, mencari kita. Esti dan Devan saling pandang, lalu mendukung Mira berjalan keluar. Begitu mereka melewati pintu basement, lampu koridor menyala. Suara langkah ramai mengiringi kedatangan petugas keamanan apartemen. Seorang satpam mendekat. Ibu, ada apa? Kami menerima laporan keributan. Esti menjelaskan cepat, menunjukkan rekaman suara dan kondisi Mira.
Petugas segera memanggil ambulans dan mengamankan akses basement. Tak lama, ambulans datang membawa Mira. Sebelum pintu ambulans ditutup, Mira menggenggam tangan Esti. Maafkan aku juga dijebak. Aku tak pernah benar-benar ingin menghancurkanmu. Air mata Esti menetes pelan. Ia tidak menjawab. Hatinya masih berperang. Ambulans bergerak pergi. Sementara itu, pihak keamanan menemukan seseorang di lorong lantai 10, tertangkap kamera CCTV berlalu lalang secara mencurigakan. Polisi segera dihubungi. Esti berdiri di bawah lampu parkir, menatap kosong. Devan berdiri di sampingnya, menunduk menahan rasa bersalah. Esti, ucap Devan lirih. Aku minta maaf. Aku salah besar. Aku harusnya bilang dari awal. Aku akan tanggung semuanya. Utangku, masalahku, semua akan kubereskan. Esti menatapnya lama. Devan, apakah kamu pernah mencintaiku selama ini? Devan menatapnya, mata berkaca-kaca. Aku selalu mencintaimu, tapi aku takut ketidakmampuanku membuatmu menderita. Esti terdiam. Hatanya masih sakit. Namun di balik itu, ia tahu ada jalan panjang yang harus dilalui, entah bersama atau masing-masing. Kalau kamu benar-benar menyesal, ujar Esti, buktikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Devan mengangguk kuat. Aku akan lapor polisi. Aku akan bongkar semua. Dan kalau kamu masih mau, aku ingin memperbaiki semuanya. Esti tersenyum tipis. Bukan senyum manis, tapi damai. Itu nanti. Untuk sekarang, kita fokus selamatkan diri. Orang yang mengatur Mira dan memeras Devan berhasil ditangkap polisi dalam waktu seminggu. Mira diputuskan tidak bersalah karena terbukti dipaksa mengikat Devan dengan ancaman dan manipulasi. Setelah pulih, ia memutuskan pergi jauh, menata hidup baru. Devan menuntaskan persoalan finansialnya, bekerja keras, dan berupaya memperbaiki dirinya. Sementara Esti, dia memilih untuk berpisah sementara. Bukan karena benci, tapi untuk memberi waktu bagi masing-masing untuk tumbuh. Ia kembali bekerja, melanjutkan hidup dengan langkah lebih mantap. Ia belajar bahwa cinta bukan sekadar bertahan, tapi juga kemampuan untuk pergi, ketika luka terlalu dalam untuk diobati seketika. Meski begitu, pintu kecil tetap ia sisakan. Jika suatu hari mereka berjodoh kembali, ia tahu, ia akan bertemu Devan dengan hati yang penuh, bukan luka. Esti tersenyum menatap matahari pagi, menyusuri trotoar kota dengan langkah ringan. Hari baru. Hidup baru. Ia belajar bahwa pengkhianatan bisa menjadi akhir dari satu bab, tapi juga awal dari bab yang jauh lebih indah. Dan pada akhirnya, Esti menemukan ketenangan dalam dirinya sendiri. Itulah kemenangan terbesarnya. Selesai.